Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Suhandi dari kelas 1295. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh air terhadap pertumbuhan tumbuhan bawang merah. Pertama, teori. Air akan melarutkan unsur hara yang ada di dalam tanah dengan mudahnya dan tanaman dapat menyerap unsur hara yang sudah terlarut dalam tanah. Maka dari proses tersebutlah terjadinya proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini akan digunakan tumbuhan untuk proses pertumbuhannya. Yang kedua, ada tujuan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh air terhadap pertumbuhan tumbuhan bawang merah. Yang ketiga, ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah satu, pot. Yang kedua, ada bibit atau bijinya. Yang ketiga, ada air biasa, air teh, dan air kelapa. Yang keempat, foto sebagai bukti. Dan yang kelima itu bubuk tanah. Dan yang terakhir, penggaris untuk mengukur. Yang keempat, prosedur kerjanya. Pertama, peneliti mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan percobaan. Setelah itu, peneliti mulai menanam bibit masing-masing 3 biji di ketiga media tanam dengan tanah yang sama. Lalu, peneliti mulai melakukan penelitian dengan menyiram setiap hari dengan 3 jenis air yang berbeda, yaitu air biasa, air teh, dan air kelapa. Kemudian, peneliti melakukan pengukuran dan memfoto 2 hari sekali, dan juga mengamati pengaruh dari perbedaan jenis air yang digunakan sebagai sumber air untuk tumbuhan. Terakhir, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian. Dan berikut adalah tabel hasil penelitian dan foto saat pengamatan. Keenam, pembahasan dan kesimpulan. Praktikum yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa penyiraman dengan jenis-jenis air yang berbeda akan menunjukkan pertumbuhan yang berbeda pula. Ini dapat dilihat dari perbandingan antara pot 1 dengan air biasa, pot 2 dengan air teh, pot 3 dengan air kelapa, di mana pertumbuhan pada pot 1 yang disiram menggunakan air biasa memiliki total jumlah rata-rata 30,63 cm, karena ketiga biji yang ditanam tumbuh dengan baik. Lalu pada pot 2 yang disiram dengan air teh menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan tumbuhan yang disiram menggunakan air biasa dengan total rata-rata panjang hanya 14,43 cm dikarenakan biji B dan C tidak tumbuh dengan baik. Sedangkan pot 3 yang disiram menggunakan air kelapa hanya memiliki total jumlah rata-rata 9,06 cm karena ketiga biji tersebut tidak tumbuh dengan baik. Dalam hal ini mungkin data yang disajikan tidak terlalu akurat disebabkan karena alat ukur yang digunakan yaitu hanya penggaris. Kesimpulannya dari saya, dalam penelitian yang dilakukan ini, air biasa adalah yang paling baik sebagai sumber air yang dibutuhkan tumbuhan ini. Entah ada kesalahan oleh saya sebagai peneliti yang menyebabkan air teh dan air kelapa ini tidak menunjukkan hasil yang lebih baik dari air biasa, bahkan jauh dari total jumlah rata-rata air biasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.